tercinta kita di MK Al Islami. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Islam, iman, dan ihsan. Apakah pagi hari ini masuk semua? Masuk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya. Yang pertama ada Alfijaro. Hadir. Alivia Mulyani. Hadir. Anggun Ade Saputri. Hadir. Anjal Nara Sukma. Hadir. Arul Menangasari. Hadir. Kaulia Yasmi. Hadir. Dina Krismiyati. Hadir. Elis Krismiyati. Hadir. Anda Sakura. Hadir. Herman Afisa. Hadir. Lulu Lailatun. Hadir. Mas Nuna Pemalia. Hadir. Mita Maira. Hadir. Najala Tunisa. Hadir. Nur Aniza. Hadir. Rea Firda. Hadir. Serli Bandari. Hadir. Siti Memuna. Hadir. Siti Memuna. Hadir. Ini ada dua ya, Siti Memunanya ya. Ya. Yang satu pakai Y. Ya. Suci Ramika. Ya. Rasya Noviana. Ya. Sulfianti Rohman. Ya. Dari alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi yang terbaru, yang dimana kemarin sudah diberikan kisi-kisinya, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerukunan di dunia. Artinya menjalin hubungan komunikasi atau komunikasi sesama manusia. Ditambah juga bukan hanya sekedar lingkungan kita, tempat tinggal kita, tapi juga secara umum atau secara luas. Nah di sini telah kita persiapkan untuk bahan ajar untuk kali ini, yaitu tentang kerukunan di dunia, yang dimana yang akan kita bahas adalah tentang tasamuh, yaitu sebuah toleransi. Ada yang memahami apa itu toleransi? Saling memahami satu sama lain. Dan yang kedua adalah musyawarah atau persamaan derajat. Ada yang bisa sedikit memberikan kisi-kisinya tentang musyawarah atau persamaan derajat? Persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk Tuhan. Artinya sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-bedakan baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah tawasud atau moderat. Ada coba yang bisa memberikan kisi-kisinya? Sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras, menjaga talis dan terlalu bebas dari terorisme. Bisa dinyatakan lebih simpelnya lagi adalah fleksibel lah ya. Tidak memilih ke kanan, tidak memilih ke kiri kan. Tengah-tengah. Baik, sebelum kita masuk kepada materi ini, silakan nanti untuk disimak ada sedikit video tentang pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak nanti secara bersama-sama dan kemudian nanti bikin kelompok kecil untuk diskusi. Bisa 2 orang atau 3 orang. Nanti observasinya dari video tersebut seperti apa? Siap ya? Maukah kamu menolong saya? Hai juga, tentu. Namaku Jaka. Ini adalah ember yang berisi air. Ibuku menyuruh membawanya. Ayo kita bawa bersama. Pasti lebih ringan. Lihat, itu adalah kayu. Bagaimana kalau kita mengangkatnya? Kamu setuju? Wah, ide kamu bagus, Bene. Kamu benar, Jaka. Jadi lebih ringan.
Baik, dari tampilan video tadi, apa yang bisa untuk diamati atau dianalisa atau yang bisa disampaikan dari hasil pengamatan video tadi? Saling menolong membantu sesama. Saling tolong menolong membantu sesama, terus apa lagi? Menunjukkan sikap Toleransi. terus Meringankan beban bersama. ukhuwah termasuk tidak ya? Ya. 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 Artinya dari video tadi yang kita saksikan secara bersama ada pesan-pesan moral yang bisa kita telaah dan mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Baik, akan kita lanjutkan pada pendalaman materi yaitu tentang kerukunan di dunia. Yang pertama adalah tasamu. Nah, di sini ada sebuah tampilan gambar. Terlihat jelas? Terlihat jelas enggak? Jelas. Jelas ya. Nah, di sini ada barisan guru sedang berdiri rapi dan kemudian ada antrian siswa yang sedang bersalaman kepada guru. Nah, dari gambar tersebut apa yang bisa kita peroleh? Menghormati sesama dan menghormati yang lebih tua. Menghormati kepada yang lebih Tua. tua. Terus apa lagi? Adab termasuk tidak? Terus etika? Termasuk. Artinya dari gambar-gambar yang ada berkaitan dengan tampilan video tadi memberikan contoh, memberikan sebuah petunjuk kepada kita bagaimana cara kita bersikap, kita memiliki adab dan etika. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah toleransi atau tasamu, yang dimana pengertian daripada toleransi atau tasamu ini adalah sikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati dan hak dan kewajiban antar agama. Tasamu dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Artinya rasa saling toleransi, menghargai setiap perbedaan yang ada dan tidak menjadikan sebuah permasalahan seperti itu kan ya. Apalagi dalam sebuah keyakinan yang dimana dalam tasamu ini atau toleransi ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat Di situ dinyatakan bahwasanya hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, di sini dari petikan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya dalam Islam tasamu berlaku bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan, akan tetapi setiap orang memiliki perbedaan penerapan tasamu. Ada yang masih belum terlatih melakukan hal yang ada, sudah terlatih melakukannya. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Artinya tasamu ini sebenarnya banyak penerapannya, bukan hanya dalam sisi agama saja, tetapi dalam hubungan antar manusia pun tasamu ini bisa diterapkan. Artinya menghargai setiap perbedaan yang ada, menghargai pendapat orang lain, dan seperti itu. Terus akan kita lanjutkan lagi di sini dapat kita mengambil sebuah contoh atau beberapa contoh yang bisa diterapkan bahwasanya dalam berlaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya dapat kita lakukan, bukan hanya sekedar materi. Ada yang bisa memberikan contoh sebuah bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari, coba.
Naza, coba. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengusik tidak mengusik orang agama lain saat beribadah, itu termasuk toleransi. Tidak mengganggu acara yang menjerumuskan keagamaan dia, dengan kita menghormati, tidak membuat gaduh di sekitarnya, itu sudah termasuk toleransi. Merupakan sebuah contoh toleransi. Tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Tidak mengganggu daripada kegiatan umat beragama lainnya. Terus tidak mengganggu saat jam pembelajaran. Artinya tidak membuat gaduh. Ini adalah sebuah bentuk toleransi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan seperti itu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh yang lain. Kalau seandainya dalam forum musyawarah ada teman kita yang sedang mengajukan pendapat atau menyampaikan pendapat, lalu kita ikut menyimak dan mendengarkan, ini sebuah bentuk contoh toleransi bukan? Ya. Artinya menghargai pendapat orang lain. Terus apa lagi? Contoh kayaknya banyak ya contohnya ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, ini merupakan penerapan daripada sebuah toleransi yang kita ambil dari ajaran agama Islam. Pada materi pertama tadi, ada yang mau dipertanyakan tentang toleransi? Sudah cukup? Sudah. Bisakah nanti untuk mulai menerapkan tentang toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Bisa lah. Menurut saya sebenarnya sudah diterapkan. Sebenarnya sudah. Artinya rasa saling menghargai satu sama lain, memberikan kesempatan kepada satu sama lain. Terus kita tidak membuat gaduh dalam lingkungan kelas, tidak mengganggu orang lain. Sebenarnya sudah diterapkan. Mungkin hanya kita yang kurang memahami daripada tujuan-tujuan kegiatan tersebut. Baik, akan kita lanjutkan pada poin B, yaitu tentang persamaan derajat atau musyawarah. Musyawarah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musyawarah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Menurut Ali Al-Hisham dalam Mahat Al-Islam fi adalah persamaan adalah sebuah dari keadilan dalam Islam. Setiap manusia sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan tertentu kepada atau terhadap seseorang. Memiliki hak-hak non-muslim diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan yang lainnya. Kemudian persamaan sosial di masyarakat, persamaan manusia di depan hukum, persamaan dalam keadaan jabatan publik, persamaan dasar pada kesatuan asal bagi manusia. Inilah yang dimaksud dengan persamaan di dalam Islam, yang dimana tidak memandang daripada jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan ini sama, harkat, derajat, martabat sama, kan seperti itu. Terus kesempatan dalam bidang politik, publik dan yang lainnya, jabatan perempuan dan laki-laki sama. Artinya tidak ada perbedaan, karena di sini poinnya bahwasanya manusia itu berasalnya dari satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah tidak ada perbedaan lagi. Maka ke depan diharapkan untuk kita selaku umat muslim itu tidak memandang lagi kasta atau perbedaan yang ada. Ketika kita melihat orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita dan yang lainnya, ya pada sebenarnya sama. Mungkin ketika kita bertemu dengan yang lebih tua atau lebih dewasa, kita mengedepankan sebuah ada, kita seperti itu. Tapi dalam sebenarnya
kedudukan kita adalah sama, dan kesempatan kita adalah sama. Nah, di sini mungkin kita bisa memberikan atau menyajikan sebuah contoh yang dimaksud dengan persamaan derajat. Samanya yang mana, kan seperti itu. Coba ada yang bisa memberikan contoh tentang persamaan derajat? Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Contohnya, tidak merasa paling pintar. Terus, apakah menjadi seorang pemimpin itu harus laki-laki? Tidak. Ya. Apakah perempuan memiliki kesempatan jadi seorang pemimpin? Bisa. Bisa. Apakah menjadi guru itu harus seorang laki-laki? Tidak. Apakah perempuan punya kesempatan menjadi seorang guru? Bisa. Bisa. Apakah menjadi seorang camat itu harus laki-laki? Tidak. Tidak. Apa menjadi seorang bupati harus laki-laki? Tidak. Nah, bupati tetangga kita itu di Kabupaten Tanggamus seorang perempuan, Ibu Dewi. Perempuan kan? Jadi bupati? Bisa kan? Bisa. Artinya di sini tentang jenis kelamin itu tidaklah sebuah signifikan bahwasanya setiap individu manusia memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita mampu atau tidaknya. Maka menempuh pendidikan itu adalah sebuah sarana untuk menuju sukses, karena kesuksesan itu adalah milik semua orang dan bagi yang mau berproses. Siapa yang mau berproses, insya Allah akan sukses. Artinya kita nggak perlu tiup nyali nih. Saya perempuan, saya kayaknya nggak mungkin deh untuk jadi seorang PNS, atau mungkin saya menjadi seorang camat, menjadi seorang lurah, kan seperti itu. Kalau memang kita mampu dan kita bisa, ya kenapa tidak? Why not, kan gitu? Artinya di sini kan kesempatan kita adalah sama, laki-laki dan perempuan. Nggak bisa ada yang berbeda-beda. Karena saya nggak mau menerima seorang perempuan. Artinya pola pikirnya pola pikirnya Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kesamaan derajat? Sudah bisa dipahami? Ya. Baik, akan kita lanjutkan tentang moderat atau tawasu. Apakah itu tawasu? Berada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tegak lurus ya. Ada yang coba bisa memberikan sebuah contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ke kanan, tidak ke kiri, berada di tengah-tengah. Ada yang bisa memberikan contohnya? Harusnya adil dalam melakukan apapun, tidak semena-mena dan bisa memenangkan. Bersikap adil dan bijaksana, tidak semena-mena, dan dalam setiap keputusannya bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kurang lebih itu adalah beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang silakan untuk dibentuk kelompok. Tadi ada 3. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah persamaan derajat, yang ketiga adalah tawasu. Silakan dibentuk 3 kelompok sesuai dengan judul yang tadi, toleransi, persamaan derajat, dan apa? Tawasu. Nah, di situ nanti silakan untuk berdiskusi, mencari contoh-contoh yang bisa dijadikan dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing judul yang telah kita bahas tadi. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, satunya digeser. 3-3. Nah, jadi 3-3. Satu geser.
atau mungkin juga menemukan sebuah studi kasusnya. Contoh, seseorang tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dalam bermusyawarah untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini kan sebuah masalah. Dan ini pasti nanti akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Analisa Anda bagaimana? Sikapnya harus bagaimana? Boleh seperti itu. Monggo, silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Baik, untuk tugas tadi sudah diberikan. Silakan untuk disampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 mendiskusikan soal tasamu atau toleransi. Kita toleransi itu mempunyai arti menghargai satu sama lain. Jadi saling tolong-tolong, kayak misalnya saling menghargai satu sama lain. Kayak contohnya tidak bertindak diskriminasi terhadap agama lain, kayak misalnya ada yang sholat Jumat kok agama Kristen tuh ini apa malah bikin ribut, itu nggak baik hati, nggak bagus. Terus kadang juga kan ada misalnya orang agama Katolik kadang kalau misalnya di rumah itu kayak misalnya kayak orang Islam itu kayak yasinan, terus sebelahnya itu kan masjid, kadang ada yang toiletnya terlalu besar, itu juga mengganggu umat agama Katolik. Ya itu juga mengganggu. Tidak ikut, tidak gaduh ketika teman sedang sholat. Karena kan kayak misalnya kita sholat di pondok tuh, misalnya kayak kayak gitu. Kadang bikin sholat nggak khusyuk. Jadi terkadang lagi sholat coba itu mau diledekin ya. Iya. Sajadahnya jadi kayak itu nyata itu Pak. Terus memberikan kesempatan kepada teman dari forum masyarakat, teman memberikan kesempatan pada teman pada saat berforum di musyawarah. Nah, kadang ada yang pendapatnya wah itu nggak bagus, harusnya kita mendengarkan dulu dengan cermat apakah kita bisa memakai pendapat dia atau tidak. Kita menghargai seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Artinya beberapa contoh tadi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 ini adalah sebuah contoh daripada bentuk toleransi. Siapa di sini yang ketika temannya sedang sholat kok diganggu? Artinya kalau kita berperilaku seperti itu kita tidak menghargai. Mengganggu itu tidak menghargai. Apalagi keadaan sedang sholat kan, artinya sholat itu keadaan yang sangat bisa buat konsentrasi lah. Tidak ada suara gaduh, berisik ataupun kok malah ada teman-teman yang joget di depan kita kan. Jadi tidak boleh lagi ya. Mudah-mudahan nanti dari contoh-contoh tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita lebih baik lagi dan lebih baik. Oke, kita lanjutkan pada kelompok yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan presentasikan musyawarah. Musyawarah itu artinya persamaan. Maksudnya persamaan dan kebersamaan antara serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Contohnya itu Megawati pernah menjadi Presiden Indonesia. Jadi semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama, baik itu laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Terus Megawati pernah menjadi pemimpin Presiden Indonesia, tapi masih ada masyarakat yang menolak adanya sosok pemimpin perempuan. Nah, solusinya itu memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut agar menerima semua pemimpin, baik laki-laki ataupun perempuan. Artinya di sini setiap individu manusia, baik laki-laki atau perempuan itu memiliki persamaan derajat di dalam hal apa? Baik itu
publik, politik, kerjaan, dan sebagainya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Tadi ditemukan sebuah bentuk masalah nih. Artinya masih ada paradigma di masyarakat yang menolak. Artinya saya tidak suka kalau dididik perempuan, itu masih ada kan ya? Iya. Hal yang terbaiknya adalah itu tadi, memberikan sebuah edukasi pemahaman. Artinya ketika memang orang itu layak dengan kapasitasnya dan sebagainya dan segala macam, ya kenapa tidak? Kalau dia lebih baik, kenapa tidak diterima kan seperti itu? Nah, tetapi berikan edukasi ini kan bukan yang mudah. Artinya harus ada contoh dulu nih. Tuh contohnya di sana pernah dipimpin perempuan, bagus kok, kan seperti itu. Jadi memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat ini penting. Yang menjadi dasar kita adalah itu tadi, laki-laki dan perempuan adalah memiliki kesempatan yang sama di bidang apapun. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, tinggal sekarang bagaimana sosok perempuan itu bisa mencapai level tersebut. Caranya dengan berproses. Yang pertama ikuti jenjang pendidikan, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, kemudian mulai aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memang perempuan itu bukan hanya bisa di dapur, kasur dan perempuan itu bisa menjadi sosok adik, bisa jadi seorang pemimpin, bisa bekerja di perusahaan, di bank dan segala macam. Artinya punya kesempatan yang sama. Nah, kalian semua ada generasi penerus nih, perempuan nih. Sekarang tinggal bagaimana mindset sampai itu untuk bisa menempuh sampai ke tingkatan tersebut. Oh, nggak mungkin Pak, saya kan orang miskin Pak, saya nggak punya duit, nggak ada segala macam, saya nggak bisa menempuh pendidikan. Itu menurut saya adalah sebuah pemahaman yang justru berawal dari kita orang yang tidak mampu, bagaimana kita bisa meraih sebuah kesuksesan melalui sebuah tahapan atau sebuah proses. Kan seperti itu. Jangan minder. Pokoknya jangan minder. Jangan masa saya perempuan karena itu terlalu suami gini-gini, tidak. Itu poinnya. Tapi gunakan kesempatan selagi ada waktu. Belajar sebanyak-banyaknya, raih ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian mulai berbagi dengan masyarakat, kemudian potensi yang ada supaya menjadi tempatnya lebih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mendeskripsikan tentang pengertian tawasud. Tawasud itu adalah tengah-tengah, bijaksana, sikap bijaksana. Itu harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan, ekonomi, budaya, kebangsaan. Sikap tawasud ini banyak sekali di sekitar kita, seperti pemimpin yang adil dan bijaksana, tidak membeda-bedakan masyarakat dalam hal apapun. Seperti misal seorang guru anaknya ada yang salah, ada yang benar, tapi membeda-bedakan. Itu tidak boleh seperti perbedaan dalam ras. Misalnya dia cantik, dia biasa aja, dia keriting, dia lurus, terus gurunya memilih cantik. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Solusinya harus banyak belajar ilmu agama. Biar terbuka hatinya, biar tidak mandang fisik juga orang. Banyak banget ya Pak orang yang mandang fisik gitu. Jadinya tidak boleh, harus lebih banyak sadar diri kayak gitu. Harus lebih adil, bijaksana kepada sesama manusia, sesama umat. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Pada kelompok yang ketiga tadi disampaikan bahwasanya tentang sebuah tawasud adalah berada di tengah-tengah, adil bijaksana. Nah, tetapi tadi masih ada ditemui sebuah studi kasus yang dimana contohnya adalah seorang guru yang masih membedakan tentang muridnya, baik dari tingkat kemampuan atau keilmuannya, pemahamannya, terus dari
fisik ya. Good looking atau tidak? Kalau good looking nilainya masih bagus semua kan gitu. Iya. Kalau nggak good looking ya nilainya jelek. Terus meskipun dia good looking tetapi jarang masuk nilainya tetap bagus kan gitu ya. Itu nggak adil. Itu kan nggak adil. Artinya guru ini tidak bijaksana kan? Iya. Maka solusinya gurunya banyak-banyak ngaji ya. Iya. Biar terbuka pintu hatinya ya. Biar dia tahu puisi. Biar terbuka pintu hatinya terus sadar diri kan gitu ya. Ya. Berarti selama ini nggak sadar juga berarti ya. Baik. Oke bagus itu. Maka dengan demikian menjadi seorang yang tampil bijaksana dan bijak sini, artinya yang memang benar-benar tidak bijaksana dan tidak ke sini ya, berada di tengah-tengah. Kalau berada di tengah-tengah itu artinya dia menerapkan sebuah prinsip yang dimana dalam prinsip itu tidak akan berbelok ke kanan dan tidak ke kiri. Tegak lurus seperti huruf alif. Gak goyang ke kanan, gak goyang ke kiri kan? Lurus, pokoknya lurus terus gitu ya. Nah, tampil menjadi seorang seperti itu sangat susah. Benar tadi menyatakan bahwasanya banyak-banyak ngaji supaya pintu hatinya terbuka. Permasalahannya di situ. Ketika seseorang memang pintu hatinya sudah terbuka, artinya sudah tidak lagi memandang kepada fisik, maka dia akan bisa tampil bijak. Dia nggak terlalu membeda-bedakan mana yang cantik, mana yang enggak, mana yang politik, mana yang Sunda. Karena menurut pandang dia semua itu adalah sama, sumbernya sama-sama makhluk Allah. Kalaupun ada kriteria dalam penilaian, maka diambilnya daripada sikap, pengetahuan, ya kan? Bukan pada bentuknya ya. Iya. Solusinya banyak-banyak ngaji, benar. Karena kalau nggak ngaji, nanti dia nggak akan tembus. Pandangan hati dia nggak tembus. Artinya tetap yang dipandang itu baru sebatas pandang zohir atau pandang syariat. Oh kayak ayu kan gitu. Tapi kalau sudah suruh pada berkasro, artinya tembus pandang pada imannya, sudah beda. Tidak mungkin yang itu hanya sebatas pada fisik. Baik, terima kasih untuk apa yang telah disampaikan. Untuk kelompok 3 kita berikan tepuk. Baik, untuk kali ini materi mungkin sudah selesai ya. 1, 2, 3 sudah kita dapat semua. Teman-teman juga sudah dapat semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita tadi sudah menjadikan contoh oleh kita semua mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita tampil lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dengan kita menggunakan atau menerapkan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung, ilmu kita tentu berkembang dan terus berkembang. Artinya ilmu itu tumbuh dalam berjalan. Tetapi sebanyak atau sebesar apapun ilmu yang sudah kita dapatkan, kalau tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ilmu itu tidak memberikan besar dan tidak memberikan manfaat. Baik, untuk kali ini kita cukupkan, kita akhiri untuk materi ini dengan sama-sama menggunakan apa baik, silakan berdoa sebelum kita berdoa. Baik, silakan pulang dan di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.